Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, sehat alfiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membicarakan inovasi pendidikan. Baik, dalam inovasi pendidikan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, inovasi diartikan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya, dalam kurung gagasan, metode, atau alat. Maksud pengertian inovasi pendidikan di sini ialah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Maksud kata baru dalam pengertian tersebut adalah apa saja yang belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun mungkin bukan merupakan hal yang baru bagi orang lain. Sementara maksud kata kualitatif adalah bahwa inovasi tersebut memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam pendidikan. Jadi bukan semata-mata penambahan atau penjumlahan dari unsur-unsur komponen yang ada sebelumnya. Dalam konteks ini, pengertian inovasi disamakan dengan pembaharuan. Meskipun pada esensinya antara inovasi dan pembaharuan punya pengertian yang sedikit berbeda. Biasanya pada inovasi, perubahan-perubahan yang terjadi hanya menyangkut aspek-aspek tertentu dalam arti yang lebih sempit dan terbatas. Sementara dalam pembaharuan, biasanya perubahan yang terjadi adalah menyangkut berbagai aspek, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan secara total atau keseluruhan. Jadi, skop pembaharuan pada dasarnya lebih luas. Tindakan mengatur kembali jenis dan pengelompokan pelajaran, waktu, ruang kelas, cara-cara menyampaikan pelajaran, sehingga dengan tenaga, alat, ruang, dan waktu yang sama dapat dijangkau jumlah sasaran siswa yang lebih banyak dan dicapainya kualitas yang lebih tinggi, merupakan contoh tindakan inovatif. Karena besar dan kompleksnya permasalahan pendidikan kita sekarang, apalagi pada masa mendatang, dan mengingat keterbatasan dana dan kemampuan yang dimiliki, maka tindakan inovasi atau pembaruan sangatlah diperlukan. Meskipun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa suatu yang baru belum tentu baik. Maksudnya belum tentu inovatif. Tujuan utama inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi, keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan yang direncanakan mengharuskan adanya perincian yang jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, yang sedapat mungkin bisa diukur untuk mengetahui perbedaan antara keadaan sesudah dan sebelum inovasi dilakukan.
B. Masalah-masalah yang menuntut inovasi. Pada dasarnya banyak hal yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tidak bisa dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Diakui bahwa sistem pendidikan yang kita miliki dan dilaksanakan selama ini masih belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif yang sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat luas. Bagaimanapun berkembangnya ilmu pengetahuan modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus. Yang kedua, pertambahan penduduk. Laju eksploitasi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan. Sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Kenyataan tersebut menyebabkan daya tampung, ruang dan fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menentukan bagaimana relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Sebagai akibat tidak seimbangnya antara output lembaga pendidikan dengan kesempatan yang tersedia. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini. Yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek yang terjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat. Pada umumnya mereka mendambakan pendidikan yang lebih baik, padahal di satu sisi kesempatan untuk itu sangat terbatas, sehingga terjadilah kompetisi atau persaingan yang sangat ketat. Berkenaan dengan ini perlu sekarang bermunculan sekolah-sekolah favorit plus bahkan sekolah unggulan. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut adanya sejumlah perubahan. Bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan akan terus-menerus ketinggalan. Yang kelima, kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, terutama yang siap pakai dan dibekali skill yang diperlukan dalam pembangunan. Umumnya, kurangnya sesuainya materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat telah diatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu, perkembangan di Indonesia kita ketahui telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Hal ini dilakukan dalam upaya mengatasi masalah relevansi. Dengan kurikulum baru, inilah anak-anak dibina kepribadiannya melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. Aspek keterampilan merupakan unsur kurikulum baru yang selalu mendapatkan perhatian khusus dan prioritas utama. Yang keenam, belum mekarnya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Nah, kenyataan seperti ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya pada kemajuan-kemajuan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan.
Inovasi pendidikan merupakan perubahan pendidikan yang didasarkan atas usaha-usaha sadar, terencana, berpola dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tuntutan zamannya. Dalam inovasi pendidikan, gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoalan yang tidak terpecahkan oleh cara-cara tradisional yang bersifat komersial. Di samping sebagai tanggapan terhadap masalah pendidikan dan tuntunan zaman, inovasi pendidikan juga merupakan usaha aktif untuk mempersiapkan dan menghadapi masa depan yang lebih memberikan harapan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Kalau pada bagian terdahulu dikemukakan tentang hal-hal yang menuntut adanya inovasi pendidikan, berikut ini akan dikemukakan lebih jauh tentang beberapa faktor yang cukup berperan mempengaruhi inovasi pendidikan. 1. Visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal berupa A. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk atau moral identity. B. Kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya, individual identity. C. Kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain atau social identity. D. Adanya ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain atau individual difference. Baik, mahasiswa sekalian, bahwa untuk selanjutnya faktor yang kedua. Yang kedua adalah faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaharuan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat sulit dibayangkan. Misalnya bagaimana menyediakan gedung sekolah. Dalam waktu-waktu tertentu, gedung sekolah tentu harus mengalami penambahan seiring dengan terus tambahnya anak didik sekolah. Begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu, seperti tenaga guru, buku-buku, fasilitas lain pun harus mendapat perhatian. Pertambahan penduduk berarti pula pertambahan tenaga usia kerja. Pendidikan dalam konteks ini lebih dituntut kemampuannya mengembangkan sistem pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Tanggung jawab ini sebenarnya bukan saja pada pendidikan, namun pendidikan dapat melepaskan salah satu tugasnya untuk mempersiapkan anak muda menjelang kehidupannya dalam masyarakat secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk menjawab kenyataan ini, sekarang dikembangkan sekolah-sekolah kejuruan dan sekolah-sekolah model yang di dalamnya diberikan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada pengembangan profesionalisme. Bagaimana pertumbuhan penduduk yang cepat mengharuskan kita semua untuk bekerja lebih keras agar kebutuhan pendidikan anak-anak usia sekolah dan pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal inilah dimaksudkan agar kita tidak ketinggalan zaman yang kenyataannya selalu dinamis dan berubah. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan. Sebagaimana dikemukakan di atas, banyak masalah pendidikan yang berkait erat dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah. Adapun masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kekurangan kesempatan belajar. Masalah ini merupakan masalah yang mendapat prioritas pertama dan utama yang perlu segera digarap. Caranya adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak-anak usia sekolah. B. Masalah kualitas pendidikan.
Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan akan mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan kemampuan guru lewat training, menambah fasilitas, menambah dana pendidikan, mencari sistem mengajar yang tepat guna, dan sistem evaluasi yang baik, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. C. Masalah relevansi. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kesiapan kerja. Hal tersebut lebih jelas dengan digulirkannya konsep link and match, yang salah satu tujuannya adalah mengatasi persoalan relevansi tersebut. D. Masalah efisiensi dan efektivitas. Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem mendidik dan mengajar yang efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman seperti sekarang ini justru ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung secara akumulatif dan semakin cepat jalannya. Tanggapan yang biasa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori baru ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah yang baru. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah luar kemampuan. Meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan, anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai segenap muatan penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun dari luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan seperti pengembangan karir, profesi tertentu dan sebagainya. Permasalahan pendidikan yang kini dihadapi sangat kompleks. Adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi sangat diperlukan mengingat akan keterbatasan dana pendidikan. Hal itu penting karena sistem sekolah dengan segala kekurangannya ternyata meliputi hampir 80% biaya pendidikan dan yang lain seperti gedung, buku, alat pengajaran, dan fasilitas lain dibebankan kepada orang tua. D. Tujuan inovasi dan cara-cara pencapaiannya. Sebagai pertanda dinamisnya kehidupan manusia, ia selalu mengalami perubahan dan kebutuhannya semakin meningkat sesuai dengan perkembangannya. Perubahan tersebut menimbulkan masalah-masalah yang merupakan ciri dinamika kehidupan. Peranan pendidikan dan tingkat perkembangan manusia merupakan faktor yang dominan terhadap kemampuannya untuk menanggapi masalah kehidupannya sehari-hari. Tingkat kemajuan satu bangsa juga dapat ditinjau dari tingkat pendidikan rakyatnya. Semakin baik tingkat pendidikan masyarakat, semakin maju pula bangsanya. Sebaliknya, semakin terpuruk dan rendahnya pendidikan rakyatnya, jangan diharapkan bangsanya akan maju. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa negara-negara maju sangat memperhatikan usaha pendidikan yang sesuai dengan kemajuan yang dicapai. Sementara itu di negara-negara yang sedang berkembang, pendidikan mulai lebih diperhatikan setelah dalam waktu yang cukup lama kurang terurus sehingga masalah-masalah yang dihadapi pendidikan berlipat ganda dengan kompleksitas yang sangat rumit. Setiap masalah pendidikan berkait erat dengan segi kehidupan yang lain. Masalahnya bersifat kompleks
sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakatnya. Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu: 1. Masalah pemerataan. Yang kedua, masalah mutu. Yang ketiga, masalah efektivitas dan relevansi. Yang keempat, masalah efisiensi. Pemecahan masalah-masalah pendidikan yang kompleks itu dengan cara pendekatan pendidikan yang konvensional sudah dianggap tidak efektif. Karena itulah inovasi atau pembaruan pendidikan sebagai perspektif baru dalam dunia kependidikan mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang belum dapat diatasi dengan cara konvensional secara tuntas. Dengan demikian, inovasi pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia kependidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan yang lebih cepat. Secara lebih rinci, tentang maksud-maksud diadakan inovasi pendidikan ini adalah: 1. Pembaruan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan. Majunya bidang teknologi dan komunikasi sekarang ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan di bidang lain, termasuk dalam dunia pendidikan. Tugas pembaru pendidikan yang terutama adalah memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan, baik dengan cara konvensional maupun dengan cara-cara inovatif. Inovasi atau pembaruan pendidikan juga merupakan suatu tanggapan baru terhadap masalah kependidikan yang nyata-nyata dihadapi. Titik pangkal pembaru pendidikan adalah masalah pendidikan yang aktual, yang secara sistematis akan dipecahkan dengan cara inovatif. Masalah pendidikan yang perlu dipecahkan melalui inovasi adalah sebagai berikut: A. Kurang meratanya pelayanan pendidikan. B. Kurang serasinya kegiatan belajar dengan tujuan. C. Belum efisiensi dan ekonomisnya pendidikan. D. Belum efektif dan efisiensinya sistem penyajian. E. Kurang lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. F. Kurang dihargainya unsur kebudayaan nasional. G. Belum kokohnya kesadaran, identitas, dan kebanggaan nasional. H. Belum tumbuhnya masyarakat yang gemar belajar. I. Belum tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah diterima dan mudah diperoleh. J. Belum meluasnya kesempatan kerja, pembuatan dan pemahaman teknologi komunikasi, software dan hardware. Akhir-akhir ini semua usaha pembaruan pendidikan ditujukan untuk kepentingan siswa atau subjek belajar demi perkembangannya, yang sering disebut dengan student center approach. Pembaruan pendidikan yang memusatkan pada masalah pendidikan umumnya dan perkembangan subjek pendidikan khususnya, mengutamakan segi efektivitas dan segi ekonomis dalam proses belajar mengajar. 2. Inovasi pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Dalam sejarahnya, kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi 3 tahapan berikut. A. Peradaan manusia masih menguntungkan diri menguntungkan diri kepada alam sekitarnya dengan usaha penyelesaian secara mencoba-coba. B. Peradaan manusia telah menemukan alat dan teknik baru yang menyebabkan keterikatan manusia terhadap alam berkurang. Namun timbul ketergantungan baru terhadap birokrasi dan spesialisasi. C. Roda manusia telah mampu mencapai kerjasama berdasar perencanaan menuju perubahan sosial yang didambakan. Demikianlah beberapa hal yang berkenaan dengan tujuan dilakukannya inovasi pendidikan. Sehubungannya itu, tampaknya ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud sebagaimana berikut ini. 1. Cara pemerataan dan peningkatan kualitas melalui A. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar lewat penataran-penataran.
B. Memperkaya pengalaman dan memperlancar proses belajar anak didik. C. Memantapkan nilai, sikap, keterampilan, dan kesadaran lingkungan pada anak didik. Yang kedua, cara memperluas pelayanan pendidikan kualitas yaitu melalui A. Memberikan latihan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. B. Penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun. C. Penyebaran informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. D. Usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dan sesuai dengan realistis. Yang ketiga, dengan cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan yaitu A. Menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat. B. Membentuk kemampuan untuk memahami dan memecahkan persoalan yang aktual dalam masyarakat. C. Menunjukkan jalan untuk mengembangkan keterampilan hidup masyarakat. Yang keempat, dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian meliputi A. Memberi kebebasan belajar sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan ke arah perkembangan yang optimal. B. Memberikan pengalaman yang bulat agar anak didik dapat berdiri sendiri dan menerima tanggung jawab. C. Mengintegrasi berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan. D. Mengusahakan isi, metode, dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat saat, menarik, dan mengesankan. Yang kelima, dengan cara melancarkan sistem informasi kebijakan yaitu dengan A. Mengusahakan tersedianya saluran komunikasi dua arah yang cepat, kontinu, dan dapat diandalkan. B. Mengusahakan adanya komunikasi terbuka demi kontrol dan partisipasi sosial. C. Mengusahakan adanya komunikasi langsung dan merata. E. Beberapa contoh pelaksanaan inovasi pendidikan. 1. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. PPSP mulai adanya sejak tahun 1971 di bawah pimpinan sebuah tim beranggotakan 11 orang yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pendidikan. Sebagai landasan bertolak saat itu adalah Basic Memorandum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berisikan gagasan baru tentang struktur dan metodologi pendidikan. Selanjutnya pada bulan Juli 1973 proyek ini tanggung jawab pengelolaan dipindahkan dari Dirjen Pendidikan dengan panitia 11-nya kepada Ketua Badan Pengembangan Pendidikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0129-P-1973. Semula proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan komprehensif dengan nama Sekolah Pembangunan. Kerangka sistem ini secara umum digariskan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0172 tahun 1971. Dalam surat tersebut terdapat beberapa pokok pikiran mengenai hakikat sekolah pembangunan yang menyangkut relevansi sekolah dengan kebutuhan masyarakat. A. Adanya integrasi antara sekolah dan masyarakat serta pembangunan. B. Sekolah menghasilkan tenaga terdidik sehingga dapat merupakan tenaga kerja produktif. C. Sekolah menghasilkan manusia terdidik dengan pengertian kesadaran ekologi, baik lingkungan sosial, fisik maupun biologis. D. Sekolah menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan, merangsang sesuai dengan tuntutan zaman untuk pendidikan watak, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi. E. Sekolah menciptakan keseimbangan fisik, emosional, intelektual, kultural, dan spiritual, serta keseluruhan pembangunan masyarakat. F. Sekolah memberi sumbangan bagi ketahanan nasional dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Kemudian melalui 8 PPSP ini akan disusun suatu sistem pendidikan dasar dan menengah yang
A. Efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan individu yang diwujudkan melalui program pendidikan yang sesuai. B. Merupakan dasar bagi pendidikan seumur hidup. C. Efisiensi dan realistis sesuai dengan tingkat kemampuan pembiayaan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Berikutnya dalam konteks berikutnya berapa contoh tadi kan, proyek perintis sekolah pembangunan PSP. Yang kedua, pengajaran dengan sistem modul. Ini modul yang kedua ini dengan menggunakan pembelajaran menggunakan sistem modul. Ya, modul merupakan program pengajaran mengenai suatu satuan bahasan yang sengaja disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh anak didik. Model ini disertai pula pedoman penggunaan untuk para guru. Sistem pengajaran dengan model ini bertujuan terutama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar mengajar di sekolah. Terutama yang berkaitan dengan penggunaan waktu, dana, fasilitas, dan tenaga secara tepat guna dalam mencapai tujuan secara optimal. Sistem modul sekarang banyak dipergunakan orang karena dianggap lebih efektif, seperti dalam pengajaran jarak jauh, perkuliahan tutorial, sekolah-sekolah untuk pimpinan instansi tertentu, dan sebagainya. Jadi pemakaiannya sangat meluas. Dalam konteks pengajaran modul ini, peranan guru dan murid dalam satu sistem pengajaran dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Bagian modul, ya, bagian modul itu dalam satu modul tercakup satu set program yang digunakan oleh siswa dan satu pedoman cara penggunaan modul yang digunakan oleh pendidik atau guru. Nah, program yang disusun untuk murid terdiri dari hal-hal sebagai berikut. 1. LKS atau lembaran kegiatan siswa. Yang kedua, lembaran kerja. Yang ketiga, kunci lembaran kerja. Yang keempat, lembaran tes. Yang kelima, lembaran jawaban. Yang keenam, kunci jawaban. B. Murid dan peranannya dalam pengajaran sistem modul. Melalui sistem modul ini, pada dasarnya para mendapat kesempatan lebih banyak untuk belajar sendiri, membaca uraian dan petunjuk di dalam lembaran kegiatan siswa, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan, dengan mengecek apakah penyelenggaraan setiap tugas benar atau tidak. Oleh karena itu, setiap siswa dalam batas-batas tertentu dapat maju sesuai dengan irama kecepatan dan potensi yang dimilikinya. C. Peranan guru dalam sistem pengajaran modul. Nah, ini ya, dalam proses belajar mengajar ini guru berperan 1. Menyiapkan situasi belajar yang sesuai. 2. Membantu para siswa yang mengalami kesulitan di dalam memahami isi modul dan melaksanakan tugas. 3. Melaksanakan penilaian terhadap setiap siswa. Yang ketiga, proyek pamung. Proyek pamung ini di sini ada proyek pamung yang diadakan dengan latar belakang bahwa hampir separuh dari jumlah anak-anak di Asia Tenggara tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Baik, saya pikir sampai di sini ya saya ya. Perkuliahan kita ya. Untuk lebih bagus, untuk lebih baiknya Anda bisa baca buku ya, baca buku Dasar-dasar ilmu pendidikan oleh Hasbullah pada bab 8 tentang inovasi pendidikan ya. Silakan saudara baca. Sebenarnya yang terakhir tadi adalah contoh-contoh inovasi pendidikan ya. Inilah barangkali yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Namun demikian, apa yang disampaikan itu silakan Anda kembali lihat, telaah buku-buku dasar pendidikan, dasar-dasar pendidikan yang ditulis oleh Hasbullah ya. Tanpa mengingat kembali, mengulang kembali, mempelajari kembali, Anda sulit bukan memahaminya ya. Karena maklumlah, melalui penyampaian ini tidak ada gambar, tidak ada contoh, sehingga menyulitkan Anda. Oleh sebab itu Anda sendiri
saya harapkan untuk belajar lebih baik lagi. Ya, demikian, makasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.